Halo adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, mari kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan membuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekalian, mari kita memasuki pelajaran ke-13. Nah, dalam pelajaran 13 kali ini kita akan membahas tentang menghormati hidup. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu hidup? Oke, kita lanjut. Jadi, hidup itu atau arti hidup itu ialah sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi, adik-adik sekalian, hidup kita itu adalah sebuah berkat yang paling besar dari Tuhan untuk kita manusia. Jadi jangan disia-siakan. Nah, hidup itu milik Tuhan, bukan milik kita ya. Jadi hanya Tuhan yang berhak mengambil hidup manusia. Manusia itu tidak boleh mengambil hidup orang lain seperti membunuh, dan juga tidak boleh mengakhiri hidupnya sendiri seperti bunuh diri. Jadi diingat ya teman-teman, bahwa manusia itu tidak boleh membunuh apalagi bunuh diri. Nah, Tuhan telah memerintahkan kepada kita bahwa jangan membunuh, karena dengan membunuh berarti kita mengambil hak Tuhan. Berarti kita mengambil hak Tuhan, di mana hidup itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, bagaimana cara kita menghargai hidup? Mari kita lihat cara menghargai hidup. Menghargai hidup berarti melakukan sesuatu yang berdampak baik terhadap diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, termasuk lingkungan kita, termasuk alam, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam yang ada di sekitar kita. Nah, seperti apa itu? Menghargai hidup orang lain dan juga diri sendiri. Yang pertama itu menghargai hidup orang lain. Seperti apa? Jika kita memiliki teman yang menderita atau mengalami kegagalan atau mengalami kesusahan atau berbuat salah, jangan ditertawakan atau diejek. Tetapi untuk menghargai mereka, kita harus mendukung, memberi semangat agar dia tidak mengulangi kesalahan itu, atau dia semakin semangat untuk menjalani hidupnya dan selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Dan juga bagaimana dengan diri kita sendiri? Contoh kecil saja, mari kita makan minum yang sehat-sehat atau yang bergizi. Jadi jangan sembarang makan, jangan sembarang minum, karena ketika kita memasukkan sesuatu yang tidak sehat dalam tubuh kita, itu akan memunculkan penyakit dan membuat tubuh kita atau sistem imun kita itu menjadi melemah, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas dengan baik. Juga mari kita menjaga kebersihan dengan mandi dan gosok gigi. Kita rajin mandi supaya penyakit-penyakit bisa terhindar dari tubuh kita. Kita juga harus istirahat yang cukup. Jangan lebih dan juga jangan kurang. Jangan terlalu lama bermain HP, bermain game, atau jangan terlalu lama menonton sehingga lupa untuk istirahat. Kita juga harus rajin berdoa, meminta berkat kepada Tuhan agar menjaga hidup kita. Dan juga kita harus membangun relasi yang baik dengan sesama, sehingga kita boleh hidup rukun dan damai dalam keluarga, masyarakat, dan juga di dalam gereja. Kita tidak boleh saling mengejek, apalagi memilih-milih, karena dengan itu berarti kita tidak menghargai hidup orang lain dan juga hidup
kita sendiri. Nah, adik-adik sekalian, apa yang diajarkan Yesus tentang hidup kepada kita hari ini? Jadi Yesus mengajarkan bahwa yang dihukum tidak hanya yang membunuh tetapi juga yang marah. Marah kepada saudaranya akan dihukum. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita marah, kita juga akan dihukum. Bukan hanya ketika kita membunuh kita dihukum, tetapi ketika kita marah, ketika kita emosi atau melakukan dendam kepada saudara kita, sesama kita akan dihukum. Jadi adik-adik sekalian, tidak boleh menendam, apalagi marah-marah kepada teman-teman kita, apalagi kepada orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau orang lain yang sering kita temui. Jadi kita harus belajar berdamai dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Dan semoga adik-adik sekalian kedepannya semakin menghargai hidup diri sendiri dan juga hidup orang lain. Jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk, tetapi lakukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kita hidup. Jadi kita harus menghargai hidup ini dengan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih banyak dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.